Bismillahirrahmanirrahim. Ada seseorang yang bertanya kepada kami mengenai perkara bid'ah seperti yasinan, tahlilan, maulidan dan sebagainya. Oke, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di sini kami akan menjawabnya. Jadi perkara bid'ah. Yang pertama yang mau kami bahas adalah hadis Nabi SAW yang mengutip atau membahas perkara bid'ah ini. Di antaranya adalah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah adalah dolalah atau sesat, dan setiap kesesatan kata Nabi finnar, ada di dalam neraka. Kemudian ada man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini hadis yang kedua. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalilnya dari kami, tidak berasal dari kami, maka sesuatu itu adalah tertolak. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, perkara yasinan, maulidan, tahlilan dan sebagainya, apakah perkara itu termasuk perkara yang bid'ah, yang dolalah? Oke, di sini ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa bid'ah di sini tidak semerta-merta semua hal yang baru itu bid'ah. Kenapa? Karena misalkan kalau kita maknai bid'ah ini adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, maka itu adalah perkara yang salah. Kenapa? Karena misalkan ada salah satu sahabat, sahabat Nabi Muhammad SAW yang setelah Nabi Muhammad wafat, mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti mana misalkan sholat tarawih yang diharuskan di masjid, maksudnya dikumpulkan di masjid di zaman Sayyidina Umar. Kemudian mushaf Al-Quran yang dimushafkan, ditulis dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga bahkan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tapi dikerjakan oleh sahabat Nabi, dan Nabi tidak tahu akan hal itu. Misalkan ada sahabat Bilal ibn Rabah, beliau ini mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kebetulan ketika itu Nabi memimpikan mendengar suara terompah sahabat Bilal bin Rabah di dalam surga. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Bilal, apa yang engkau lakukan sehingga aku mendengar suara terompahmu di dalam surga?" Maka Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini selalu senantiasa melaksanakan sholat sunnah wudu setiap kali aku selesai wudu." Nah, itulah yang menyebabkan sahabat Bilal bin Rabah mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata teman-teman, saudara-saudaraku, hal ini tidak pernah dicontohkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, melainkan hal ini adalah hal yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah tanpa diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan bid'ah ini dimaknai sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, maka ini adalah perkara yang batil. Karena banyak ketika itu hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi ataupun tidak dicontohkan oleh Nabi, tetapi hal itu malah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bid'ah, yang dimaksud bid'ah di sini adalah sesuatu yang wajib, teman-teman. Misalkan tentang sholat, puasa, misalkan perkara yang wajib. Sholat 5 waktu, sholat zuhur misalkan 4 rakaat dalam 1 kali waktu. Kalau misalkan ditambah dari 4 rakaat menjadi 6 rakaat, nah inilah yang dimaksud oleh Nabi sebagai perkara yang bid'ah, yang akan menjadikan orang tersebut masuk ke dalam neraka. Kemudian kalau misalkan puasa, puasa yang awalnya 29 sampai 30 hari kemudian ditambah-tambah misalkan. Nah, ini juga perkara yang bid'ah. Jadi yang wajib-wajib itu enggak boleh ditambah. Nah, tetapi misalkan kalau kayak yasinan, maulidan, tahlilan, kemudian menurut para ulama ini adalah bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi, tetapi ini adalah yang hasanah, yang baik. Sebagaimana yang sahabat-sahabat lakukan, mereka melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, bahkan tabi'in dan sebagainya, tetapi hal itu diterima, diterima di dalam ajaran Islam. Nah, asalkan perkara ini tidak menentang syariat atau dalil-dalil yang ada. Misalkan ada dalil yang menjelaskan mengenai yasin atau misalkan tentang zikir. Nah, kalau misalkan hal ini bertentangan, perkara yang baru ini bertentangan dengan dalil itu, maka hal itu adalah haram, tidak boleh. Tetapi kalau dia lurus, tidak bertentangan dengan dalil yang ada, kemudian itu adalah baik, maka tidak apa-apa. Sebagaimana yasinan orang berkumpul, ketika itu kebetulan ada orang yang meninggal, kemudian kita berkumpul, kita bacakan yasin, kita hadiahkan kepada orang yang meninggal. Yasin ini bagian daripada Al-Quran dan memiliki fadilah atau keutamaan yang luar biasa. Mereka berkumpul kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran yaitu surah Yasin, maka ini adalah bid'ah yang hasanah, yang baik, dan tidak sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam. Nah,
Kemudian yang jadi masalah teman-teman adalah waktunya. Ya, waktunya. Jadi orang itu kan terkadang mempermasalahkan yasinan misalkan ya. Mempermasalahkan yasinan karena yasinan ini waktunya setelah sholat maghrib. Ya, setelah sholat maghrib, kemudian orang yasinan, tahlilan dan sebagainya sampailah sholat isya. Nah, kata mereka, oh ini waktunya bid'ah, nggak ada di zaman Nabi, baca yasin dikhususkan di waktu maghrib. Maka jawaban kita apa? Tidak masalah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena yasin itu termasuk bagian daripada Al-Quran. Kalau kita ambil baiknya, orang-orang yang datang yasinan, ya, di antara mereka kan terkadang nggak pernah baca Al-Quran. Sehingga ketika mereka datang, mereka baca Al-Quran. Ini kan luar biasa faedahnya, keutamaannya. Ya, kemudian meramaikan, mensemarakkan syariat Islam. Kalau misalkan nggak ada ini nggak semarak teman-teman. Ya, karena ini zaman orang-orang Islam itu udah banyak luar biasa, sehingga semarak itu perlu. Ya, nah jadi yasinan ini waktunya yang dipermasalahkan, padahal waktu itu nggak ada yang yang menjadi masalah di dalam waktu tersebut. Kemudian misalkan ada orang yang mengatakan, oh ini yasinan orang waktu sholat isya, tapi mereka malah baca yasin. Ya karena itu suatu kebutuhan ya, maksudnya bukan kebutuhan tetapi acara yang memang harus dilaksanakan sampai selesai, ya kita laksanakan, selenggarakan sampai selesai. Kemudian setelah selesai, ya seperti kami pasti selalu sholat, tidak pernah kami tinggalkan sholat ketika selesai membaca surah yasin bersama. Jadi kalau ada yang bilang yasin itu nggak baik karena orang itu banyak yang meninggalkan sholat, maka itu adalah jawaban daripada orang-orang yang batil ya, batil karena mereka itu main fitnah saja. Jadi orang-orang yang baca yasin setelah mereka selesai pasti mereka sholat. Bahkan di wilayah saya itu teman-teman, setelah mereka baca surah yasin, maka mereka akan datang ke masjid bersama-sama, kemudian membentuk shaf ya, lalu sholat isya berjamaah. Jadi nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Dan ini merupakan tradisi yang kemudian diislamkan ya, tradisi yang diislamkan di zaman para wali kita dulu ya di Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia tetapi di luar negeri pun ada. Teman-teman coba lihat di film-film Turki, ketika ada orang yang meninggal pasti mereka baca surah yasin ya di film-film Turki. Jadi nggak cuma di Indonesia saja. Nah, dan memang di Indonesia ini merupakan tradisi yang sangat baik dan tidak melanggar syariat, yang harus kita perhatikan, tidak melanggar syariat sama sekali. Jadi mereka berkumpul baca Al-Quran itu baik, luar biasa. Maulidan seperti itu juga. Di dalam maulid ada pembacaan surah nabawiyah ya, surah Nabi. Kemudian di dalam maulid ada pembacaan Al-Quran. Kemudian di dalam maulid ada hubungan tali silaturahmi yang terjalin baik. Kemudian ada tausiah agama dan sebagainya. Nah, ini begitu luar biasa. Ya begitu luar biasa faedah dan keutamaannya, dan yang perlu kita garis bawahi adalah tidak sama sekali melanggar syariat agama. Ya, syariat agama tidak sama sekali dilanggar di sini. Ya, yasinan ataupun tahlilan, bahkan maulidan. Maulidan ini luar biasa, lebih baik. Kita terkadang suka lupa dengan Nabi Muhammad. Ya, bahkan ada orang Muslim yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Mereka cuma tahu nama tapi tidak tahu tentang sejarah Nabi Muhammad. Makanya diadakan maulid. Ya, diadakan maulid setahun sekali, bahkan berkali-kali dalam setahun. Kenapa? Agar umat muslim yang tadinya jarang mempelajari tentang hidup Nabi Muhammad, mereka bisa mendengar sejarah komplit tentang Nabi Muhammad di waktu tersebut. Karena teman-teman, biasanya orang-orang muslim umum mereka itu suka malas kalau datang ke masjid, kemudian di dalam masjid itu majelisnya majelis yang hari-hari biasa. Tapi kalau hari-hari besar, semua orang datang. Maka daripada itu, ini adalah perkara yang sangat baik, yang perkara baik ini ya dialihkan oleh orang-orang yang menganggap bahwa perkara ini adalah perkara yang bid'ah, padahal tidak bid'ah. Dan banyak lagi masih dalil-dalil yang ada yang bisa kita sebutkan ya, baik itu surah yasinnya ya, fadilahnya, kemudian tahlilan, zikirannya ya, kemudian maulidannya. Ini banyak sekali teman-teman dalil-dalil yang ada, dan bisa kita cari jawaban lebih lengkapnya di ulama-ulama kita di daerah-daerah kita teman-teman. Yang jelas kalau ada yang bilang bahwa perkara ini adalah perkara yang bid'ah, maka mereka salah total. Kenapa? Karena tidak setiap yang bid'ah adalah bid'ah, seperti itu. Ya, walaupun memang dalam konteks hadisnya kullu bid'atin kata Nabi, setiap yang bid'ah. Kalau di dalam pendekatan ilmu nahwu shorof, kullu di sini, kullu bid'ah di sini, mereka Nabi Muhammad tidak memakai alif lam ma'rifat, sehingga tidak setiap yang bid'ah
itu sesat. Ya, tidak setiap yang tidak ada di zaman Nabi itu sesat. Asalkan mereka itu sesuai dengan dalil, sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak melanggar, ya, tidak berpaling daripada itu atau tidak bertentangan dari itu, maka hal itu adalah boleh. Tetapi tidak boleh menambah-nambah misalkan yang perkara yang wajib, karena itu sudah disepakati dan tidak boleh ditambah-tambah. Misalkan tadi kan puasa, sholat, zakat dan sebagainya. Maksudnya ditambah-tambah, ya kayak sholat tadi 4 rakaat jadi 6 rakaat, nah itu ya. Tapi kalau yang lain boleh-boleh saja asalkan tidak bertentangan, dan itu baik teman-teman ya, sesuai sebagaimana daripada arahan-arahan ulama-ulama kita, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Yang penting adalah banyak sekali di antara ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang alim, yang terkenal kesolihannya, yang memperbolehkan bahkan menganjurkan yasinan, tahlilan, maulidan. Akhirnya jangan takut kita teman-teman ya, la takhaf innallaha ma'ana, jangan pernah kita ragu untuk menjalankan tradisi yang baik ini. Silakan teman-teman tetap terus laksanakan tradisi yang baik ini, jangan pernah mendengarkan orang-orang yang membid'ahkan dan menyesatkan perkara ini. Mereka yang membid'ahkan dan menyesatkan juga mengkafirkan kita, maka mereka nanti di akhirat ya bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang sangat pedih. Jadi jangan takut kita teman-teman, tetap laksanakan di daerah-daerah kita, karena ulama-ulama kita yang luar biasa keilmuannya, luar biasa kepintarannya, luar biasa kealimannya, mereka semua tahlilan, yasinan, dan maulidan. Jadi jangan takut ya, kita bersama ulama-ulama kita yang begitu luar biasa nanti di akhirat insyaallah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.